Jadi ini Nancy-nya sudah aku warnain ya, mahkotanya pakai warna emas, dan setelah itu mau aku drill atasnya, mau aku bor atasnya nanti pakai bor mini kayak gini. Terus abis itu nanti mau aku pasang paku ulir. Yuk kita bor dulu. Ini aku bersihin dulu ya, bersihin sisa-sisa bornya itu pakai tisu. Terus setiap kali aku habis ngebor kayak gini ya, buat pasang paku ulirnya biar nanti dia nggak lepas-lepas, biar nanti kuat, aku selalu pakai super glue. Pakai super glue dikit aja, ditetesin pas di lubangnya. Habis itu kita pasang paku ulirnya. Aku pakai warna biru nih ya. Pasang pelan-pelan. Jangan lupa pasangnya ini ngadepnya harus ke depan ya, biar nanti dia pas digantung itu nanti nggak salah adepnya, harus ngadep ke depan kayak gini. Ini udah dipasang paku ulirnya, nah kayak gitu. Nanti setelah itu di atasnya mau dipasang jam ring di atasnya ini nanti ya, kita pasang jam ring kayaknya, karena ini mahkotanya tinggi jadi nanti jam ringnya dipasang 2 biji. Nah setelah kering lemnya, ini aku udah pasang jam ring ya, aku pasang 3 biji jadi biar dia lebih tinggi daripada mahkotanya. Yuk kita bikin yuk, dan kita lihat bahan-bahan apa aja yang kita butuhkan buat bikin bag charm ini. Nah ini aku udah siapin ya, aku bikin 12 kuntum bunga yang berwarna ungu dan biru. Lalu aku bikin 12 kuntum bunga yang berwarna fuchsia dan biru muda. Lalu di sini aku ada 6 kuntum bunga yang berwarna biru aja, sama 6 kuntum bunga yang berwarna biru pakai fuchsia. Terus di sini aku punya 2 buah jepitan ya buat nanti jepit kawatnya itu. Terus ada 12 biji manik-manik kaca krek 8 mm, ada 4 biji manik UV 12 mm, ada 2 buah manik bulan ya, nggak tahu ini nanti kepake apa enggak, tapi kita siapin dulu. Terus di sini ada 2 buah jam ring warna hitam, ada ring O warna hitam. Terus untuk keseluruhan ini ya, bikin kelopak-kelopaknya kita butuh 36 paku bulat. Terus ini aku punya paku 9 ya, 2 biji paku 9 ini buat ngiket ini. Aku punya daun nanti buat gantung-gantungnya ya. Punya 2 buah daun warna fuchsia, nanti buat gantung-gantungnya aku ikat pakai paku 9 sama rantai. Rantainya 3 mata rantai aja. Nah, yuk kita bikin yuk kelopaknya. Jadi untuk bikin kelopak yang ini, aku pakai kelopak sakura warna biru sama kelopak clover ya. Kelopak sakura warna biru sama clover warna ungu, lalu pakai ini manik-manik ceko 4 mm warna champagne atau warna emas. Nah cara bikinnya ini gampang ya, kita masukin dulu manik-manik champagne-nya ini, maniknya 4 mm ini kita masukin ke paku bulat ini ya, masukin. Habis itu kita manik clovernya kita masukin kayak gini ya. Terus habis itu kita masukin manik sakura warna birunya paling bawah. Nah setelah itu
kita pakai tang ya, pakai tang pemotong kayak gini. Kita potong ujungnya biar nggak terlalu panjang. Maaf, kita potong ujungnya biar nggak terlalu panjang. Jadi kalau pas motong ini jangan lupa dipegangin ya, biar nanti dia potongannya ini dia nggak kemana-mana, karena dia bisa ini ya, bisa nusuk ya. Terus setelah itu pakai tang ujungnya bulat kayak gini, kita putar. Nah, kita putar kayak gini. Setelah itu udah ya, kita jepit kayak gini. Nah, dia jadi ya kayak gitu. Nah, untuk manik yang kedua kita punya ini ya, ini namanya bunga apa ya, ini warna biru muda, dia pakai list gold sama pakai clover juga yang warna fuchsia. Tengahnya sama ya, kita pakai 4 mm warna champagne atau warna emas. Yang pertama maniknya 4 mm dulu, habis itu clover yang warna pink. Nah, setelah itu kita pakai ini bunga kelopak 6 yang warna biru muda. Sama ya, karena ini agak kepanjangan, kita potong pakai tang, biar nggak terlalu panjang. Terus kita putar pakai ini round nose, tang bulat, tang ujung bulat. Udah, terus kita jepit, jangan keras-keras ya jepitnya. Terus ini untuk manik yang ketiga, bunga yang ketiga, kita pakainya 4 mm warna biru sama manik sakura warna biru. Kita masukin, kita cuma pakai 2 buah ya ini ya. Terus sama ini sebenarnya kalau nggak dipotong nggak apa-apa ya, cuman dia nantinya jadinya tuh lingkarannya tuh terlalu banyak. Ini aja, cuman dia nanti jadinya terlalu tebel ya, terlalu banyak. Nanti kalau disusun dia tuh nggak bisa nyatu, dia bisa cuman dia kayaknya atas bawah kayak gitu. Nah, kayak gini ya, dia tuh putarannya jadi banyak gitu. Jadi tebel, lingkarannya tuh jadi tebel kayak gitu. Kalau yang dipotong itu kan dia jadinya cuman 2 putaran aja ya, lebih tipis. Nah, kalau disatukan dia itu nanti jadinya tuh bisa nyatu gitu. Nah, ini kita yang ketiga. Yang ketiga dia tuh yang keempat ya, dia pakai nih kelopak mini warna fuchsia sama kelopak sakura warna biru. Jadi sama kelopak mininya dimasukkan ini paku bulat, habis itu ke kelopak sakuranya, terus dipotong, lalu diputar. Terus untuk ini yang bulat crack 8 mm nya sama ya, mau aku pakein ini juga paku bulat juga, jadi langsung pakein paku bulat, terus dia diputar aja. Yang ini nggak aku potong ya, karena dia tebel ya, ini ya tebel, jadi dia aku nggak potong. Ini juga jangan ditarik terlalu kenceng ya, kalau ditarik terlalu kenceng dia bulatannya ini bisa lepas, jadinya kalau terlalu kenceng lepas juga dia. Nah, kayak gini udah. Setelah itu ini ya daun yang ini kita pakai paku 9 yang agak panjangan, karena dia paku 9 ada ininya, ada kaitannya ini ya, jadi nanti untuk dikaitkan ke rantainya itu lebih enak. Nah, aku biasanya gini, aku tuskin dari belakang,
Nah, ini ada di belakang daun. Setelah itu pakai tang yang bulat, ini, tang yang ujungnya bulat, kita pegang kayak gini. Setelah itu kita tekuk ke atas. Nah, kayak ini. Setelah kayak gitu, kita lepas tangnya. Nah, kita biarin nih daunnya jatuh ke lengkungan yang ada di sini. Kita taruh di situ, pas di lengkungannya ini ya. Nah, setelah itu kita ukur, kita potong di atas sini ya, atasnya daun, pas di atasnya daun. Jadi kayak gini ya, kayak pancing gini ya, potong yang pas di atasnya daun. Jangan lupa kalau potong ini dipegang ya, biar dia enggak kelempar. Soalnya ini bisa nusuk ya, ini bisa nusuk ban motor loh ini. Kalau ban motor ketusuk ini dia bisa bocor. Terus setelah itu pakai tang penjepit ya, tang penjepit kayak gini, kita jepit pelan-pelan kayak gini ya. Nah, setelah ini agak kepanjangan dikit ya, biar agak pedekan. Nah, setelah kayak gini kita rapikan. Nah, kita rapikan kayak gini. Setelah kebentuk kayak gini, yang belakangnya ini kita lurusin. Nah, ini ya jadinya ya. Nah, jadinya kayak gini. Udah, nanti udah nggak bisa lepas ya dia ya. Terus kita pasang ke rantainya. Pasang ke rantainya mudah ya. Ini yang sembilannya ini, bulatannya ini kita renggangkan dikit. Habis itu kita masukin mata rantainya. Udah, terus dikencengin. Udah ya, dikencangkan. Udah, itu aja jadi. Nah, ini nanti udah bisa dipasang ya. Nah, jadi ini kayak gini jadinya. Udah semuanya, yuk kita susun. Nah, tadi ini ya, karena ini nanti jadinya gede dan berat, jadi aku mau pakai dua kawat ya. Jadi kawatnya tadi aku bilang aku pakai 2 putaran. Nah, ini aku potong 2 putaran ya, aku potong 2 putaran. Terus setelah itu mau aku lurusin. Nah, kayak gini ya, 2 putaran. Terus aku mau lurusin kayak gini, jadi dia kayak dibuka gini ya, biar dia bisa jadi lingkaran yang besar. Hati-hati ya, jangan sampai tangannya luka ya, ini karena kawatnya juga lumayan kecil, jadi ini bisa melukai tangan ya, hati-hati aja. Atau mungkin bisa pakai sarung tangan ya, biar nggak terluka. Nah, ini udah, nggak perlu bulat-bulat banget, nggak apa-apa, yang penting dia udah kebentuk. Nah, ini ya, aku mau pakai 2. Jadi masukinnya itu dari satu sisi aja ya, biar lebih mudah. Jadi ini sisi yang satu mau aku jepit ya, sisi 1, sisi 2, nggak apa-apa ya, panjang sebelah ya, nggak masalah. Jadi ini aku mau jepit dulu, nah, biar lebih enak. Jadi yang pertama, buat di ujung sini ya, aku mau masukin yang kelopak warna ini ungu dulu. Oh ya, aku nanti mau bikinnya itu 3 kelopak, aku kasih spacer 3 kelopak lagi, aku kasih spacer lagi gitu ya. Nah, spacernya itu aku mau pakai spacer kayak gini. Ini nanti aku mau pakai yang pipih ini ya, warna emas. Jadi ini dia tuh ada 4 warna, ada warna emas 14K, ini namanya emas, warna emas 14K, ini warna gold rose gold sorry, ini warna emas 18K, warna silver. Nah, aku nanti mau pakai yang pipih ini ya. Nah, kalau nggak punya spacer kayak gini nggak apa-apa, bisa pakai ini
manik pasir warna emas kayak gini ya, atau bikon ya, boleh ya, apa pakai manik Ceko 4mm kayak gini juga bisa, yang warna emas-emas kayak gini, atau bisa pakai cat eye, sesuaikan aja warnanya ya, bisa pakai yang warna coklat-coklat kayak gini ya, karena ini temanya adalah emas, biru, sama fuchsia. Nah udah, tadi kita siapkan dulu spacernya juga, jadi nanti 3 spacer, 3 kelopak, 2 spacer gitu ya. Jadi dia tuh sebenarnya bisa kalau nggak pakai spacer, cuman dia nanti jadinya kan berurutan gitu ya, maksudnya jadi satu gitu ya, kayak gini. Kalau nggak pakai spacer tuh jadinya kayak gini, dia bunganya nyambung semua jadi satu. Nah aku pengennya itu bunganya nggak nyambung jadi satu, nah jadinya nanti kayak gini nih, ini. Jadi dia ada satu gerombol bunga, ada spacer, ada jaraknya, nanti ada satu gerombol bunga lagi, ada jaraknya kayak gitu ya. Tapi nanti aku pakai spacernya itu nggak sebanyak ini ya, aku cuman pakai 2 aja, jadi nanti agak berdempetan tapi nggak sedempet yang ini gitu. Nah yuk kita bikin. Yang pertama aku mau pakai yang ini, jadi 3, ini 1, ini ngadepnya nggak pengaruh ya, nanti dia bisa disusun ya, 2, 3, lalu spacer. Lalu untuk yang kedua aku mau pakai warna fuchsia dan biru yang ini, jadi sama ya, 3, 1, 2, 3, lalu 2 buah spacer. Terus untuk yang ketiga aku mau pakai yang pink ini ya, biru pink ini, mau kasih 3 juga sama, jadi setiap kali itu pakai 3 buah kelopak ya. Jadi kalau yang kelopaknya mekar-mekar kayak gini, dia 3 buah kelopak bisa jadi satu buletan, tapi kalau yang kelopaknya nggak mekar, dia pakai 4 ya, pakai 4 baru bisa jadi satu buletan. Terus 2 spacer. Nah ini setelah ditata di ujung jadinya kayak gini ya tadi. Terus ini setelah 2 spacer ya, ini yang pertama, kedua, ketiga. Setelah itu aku mau tambah lagi yang ini, jadi yang pertama ini, kedua ini, ketiga, jadi ini satu rangkaian. Di samping ini nanti ada 5 rangkaian ya, 1, 2, 3 ini yang tengah, lalu pinggirnya aku kasih ini, nanti pinggir sendiri pakai ini lagi kayak gitu ya. Terus kita masukin lagi ke 3 buah yang pink ini, pink apa, fuchsia fuchsia sama pink. Oh perasaan warna fuchsia sama pink itu sama aja, satunya pink tua, satunya pink muda. Kalau menurut kalian benar nggak sih? Benar, aku ambil spacernya agak banyak kan. Kita masukin 2 spacer. Terus setelah itu yang warna ini, biru ungu. Jadi nanti sampingnya 5 rangkaian, setelah itu ada rangkaian bawah, samping sebelah kirinan nanti juga ada
5 rangkaian gitu ya, biar imbang, karena aku suka yang imbang kanan kiri gitu ya, bisa cantik. Nah setelah ini kita bikin 2 spacer. Setelah ini nanti kita mau bikin yang centerpiece-nya, yang tengah-tengahnya itu ya. Nah udah kayak gini ya, kita tata ke sana. Jadi ini spacernya ini biar nggak jatuh, aku jepit dulu sebelah sini. Ini kalau nggak punya jepitan kayak gini bisa pakai jepitan kertas itu ya, jepitan kertas juga bisa, apapun bisa ya dipakai ya, biar dia nggak lari aja gitu. Nah ini spacernya ya, kita tata biar dia itu bisa masuk. Ini kelopaknya juga kita tata biar dia itu bisa mepet gitu ya. Nah spacernya kita tata biar dia bisa masuk ke sela-selanya ini, ke sela-sela bunganya ini. Terus kita tata satu-satu kelopaknya, kita tata biar dia jadi satu vlog gitu ya, satu apa namanya itu. Nah gini kita tata biar jadi satu gerombol gitu ya. Nah kayak gini. Terus spacernya kita tata lagi, masukin. Aku sengaja pakai spacer yang pipih gini ya, biar dia tuh bisa masuk ke rongga-rongganya ini. Nah sebenarnya kalau dia mau pakai manik pasir itu juga bisa ya, cuman manik pasir harus butuh, kalau manik pasir kira-kira butuh sekitar 4-5 butir ya, baru bisa kayak ada jaraknya gitu. Kalau yang pakai 4 mm mungkin pakai 3 atau 4 gitu ya pakai ya. Kalau pakai apa manik ini, manik yang kayak gini itu bisa pakai 3 atau 4 gitu. Jadi aku pakai yang ini tuh karena biar dia nggak terlalu banyak, nggak pakai terlalu banyak gitu ya. Nah kita tata lagi, udah jadi kayak gini. Kita ini ya udah ya, satu rangkaian sampingnya udah pas, ada 1 2 3 4 5. Terus habis itu kita pasang spacer lagi. Udah pasang spacernya di sini ya, spacernya udah. Terus kita bikin centerpiece-nya aku mau ini ya, pakai manik-manik bulat ini di samping. Ini ada, aku pakai 6 biji ya, 1 2 3 4 5 6. Terus setelah itu mau pakai 1 bulat UV. Setelah itu mau pakai ini daun ya, daun ini 1 biji. Kita masukin yang di rantainya. Ini masangnya nggak susah juga ya, kadang-kadang kebalik. Coba lihat kebalik apa enggak. Oh enggak kebalik. Nah setelah itu ini mau centerpiece-nya yang ini. Aku centerpiece-nya mau pakai yang biru-biru ini, karena dia dominan biru ya, makanya aku pakainya birunya tuh lebih banyak. Ini ada 6 ya, 1 2 3 4 5 6. Pakai 6. Kita tata dulu, ya ininya. Setiap
setiap 3 kelopak itu jadi satu rangkaian. Jadi ini 2 rangkaian ya, biar ini ditata. Nah kayak gini. Terus setelah itu ini lagi ya, berarti setelah ini kita pakai daun lagi. Nah, kayak gini. Udah, habis itu sama ya kayak ini. Setelah daun berarti nanti yang UV 12 mm warna biru ini, setelah itu yang ini lagi, setelah itu spacer, lalu yang ini selanjutnya kayak gitu ya, jadi kebalikannya gitu. Nah ini aku udah pasang semuanya ya, jadi yang sebelah sini tadi sesuai dengan urutannya, yang sebelah kanan sebelah kirinya ini sesuai ya, jadi yang pertama, kedua, ketiga, keempat dan seterusnya gitu ya. Cuman centerpiece-nya aja yang beda. Tadi kita centerpiece-nya pakai manik bulat 8 mm sama bulat 12 mm sama manik bunga yang warna biru aja, sama ini ya manik daun ini ya buat gantung-gantungnya. Nah ini yang ujung sini nih aku mau kasih ini bulat 12 mm sebiji aja ya, satu aja. Setelah itu nanti kita lihat apakah dia kurang panjang. Kalau kurang panjang nanti tambah lagi kayak gitu ya. Bentar. Oh ini harus pakai spacer lagi ya, kalau nggak pakai spacer dia jadinya nggak bisa bagus, jadi harus pakai spacer lagi, pakai 2 aja. Ya buat ngisi space nya ini ya. Terus pakai bulat ini 12 mm. Nah kayak gini. Nah, spacernya satu aja cukup, biar nggak terlalu panjang. Nah kayak gini ya, spacernya cukup satu aja. Terus kita jepit dulu, kita lihat sisi yang satunya. Yang satunya sama ya, kita pasang satu spacer. Kayak ini, kita tekan. Terus kita taruh bulat. Terus kita lihat ya, kalau misal ini figurnya dipasang apakah nanti kayak kurang panjang. Kalau kurang panjang kita tambah sedikit lagi. Nah, kayak ini cukup ya, cukup. Jadi ini nggak usah ditambah lagi, ini kayaknya cukup nih. Nah udah pas ya, udah figurnya udah pas masuk di tengahnya, jadi nggak perlu ditambah lagi, berarti udah. Setelah itu kita potong ujungnya ini ya, ini karena terlalu banyak, kita potong kira-kira 2 cm ya, 2 cm 2,5 cm ya gini. Jangan lupa setiap kali motong kawat kita harus pegang ujungnya ya, biar nanti dia nggak terbang, karena ini dia bisa lompat ya, bisa lompat. Nah kita pakai tang penjepit, kita bengkokkan ke atas. Setelah dibengkokkan ke atas, kita mau pakai tang bulat buat ngegulung ya, digulung ya dia ya, digulung ke arah depan, pakai yang tengah-tengah nih, kita gulung. Ini jadi deh.
sebelahnya juga ya. Kita potong dulu, setelah itu kita gulung, potong. Pakai tang penjepit kita bengkokkan ke atas, terus kita gulung. Yang ini gulungannya kurang rapi, bisa. Terus setelah itu kita pasang jamring ya, kita pasang jamring warna hitam. Terus pakai tang penjepit kita jepit jamringnya sampai bunyi ya dia ya, kita jepit sampai bunyi. Sampai ada bunyinya kayak gitu, terus kita sejajarin. Sebelah sini juga sama, kita pasang jamringnya. Nah, udah selesai ya, kita tinggal susun pakai ring O nya. Nah, cara nyusunnya kita kaitkan yang sebelah sini, setelah itu kita kaitkan figurnya. Nih ya, jamring yang ada di figur ini, terus jamring yang sebelah sini. Berat ya ini ya. Udah jadi deh, ya Allah. berat sampai jatuh. Nah, udah jadi ya. Kita bacam kita sudah jadi. Nah, jadinya kayak gini ya. Ini warnanya cakep ya, setelah jadi ternyata warnanya ternyata masuk. Jadi kemarin waktu bikinnya itu kayak ragu gitu ya, warnanya nanti bisa masuk apa enggak, tapi ternyata warnanya oke. Nah, kayak gini lucu ya. Yuk kita pasang di tas yuk. Nah, dia kalau dipasang di tas tuh jadinya kayak gini ya, kurang lebih ya. Ini karena aku nggak punya tas tote bag kayak gini ya, ini tadi cari pinjaman dulu biar bisa display ini. Jadi jadinya kayak gini, cakep banget ya. Nah, cakep banget loh dia ini, warnanya kayak gitu ya. Kalau di ini tasnya kalau warnanya hitam itu lebih bagus lagi ya, atau kalau warna tasnya putih kayak gitu. Nah, cantik sekali. Yuk kita bikin sendiri yuk. Teman-teman bisa bikin dari figur apa aja ya, nggak harus pakai figur ini. Misalnya nih kayak punya figur-figur resin kayak gini bisa juga ya dibikin ya, tapi nanti paling jadinya agak kecil aja gitu, lingkarannya agak kecil, misal kayak gini jadinya kecil kayak gini, atau bisa dibentuk yang model kayak gini, itu bisa ya. Jadi nggak harus pakai figur yang ini, tapi ini bagus juga loh, dia gede, dia jadinya besar ya. Jadi perbandingannya kalau dibandingkan sama yang figurnya kecil tuh dia kayak separuhnya gitu ya. Yang ini segini, yang ini segini, yang ini
segini. Jadi kalau harga jualnya rata-rata kalau yang segini ini biasanya sekitar 90 sampai 100 ribu, karena ini figurnya asli ya, figurnya asli. Kalau yang ini mungkin dia harganya bisa 150 sampai 180 gitu ya, karena kayaknya nggak boleh deh, ini figurnya aja harganya udah hampir 150. Jadi kalau harga jualnya mungkin bisa ya di 200 ribu, karena ini original ya, original. Dia harganya udah hampir 150 ini figurnya aja. Jadi kayaknya 200 ya, 210 gitu ya. Karena dia nanti dia ada sertifikatnya juga ya, ada sertifikatnya, ada boxnya kayak gitu. Terus sertifikatnya ada di dalam. Jadi nanti kalau misal dijual mungkin ini sama boxnya juga ya, sama boxnya, sama kemasannya ini ya. Nah ini dia, ini namanya iron artwork. Jadi kayak gini. Nah karena ini dia mahkotanya hitam ya, cuman aku warnain tadi jadinya kayak gini. Nah yuk bikin yuk. Makasih udah stay tune sampai akhir. See you next time. Bye bye.